semua, welcome to Mathsbreaker channel. Hari ini saya mau membahas tentang integral trigono. Seperti yang telah kita ketahui dari turunan untuk bentuk sin AX gitu ya, atau sin AX plus B, turunannya adalah cos AX plus B dikalikan dengan A. Ini kan. Berarti dari sini kita bisa peroleh kalau integral dari cos AX plus B itu adalah sin ya. Sin AX plus B. Tapi jangan lupa di sini kan turunan dari sin itu adalah A cos. Berhubung integral dari cos, berarti A-nya harus kita pindah ke sisi yang satunya. Berarti adalah 1/A sin AX plus B tambah C. Ya. Dengan cara yang sama, untuk cos, itu kan turunannya min sin. Ya, cos AX plus B, kita dapat turunannya min A sin AX plus B. Berarti nanti integral dari sin akan kita dapatkan minus 1/A cos AX plus B. Nambah konstanta. Ya. Dua rumus ini yang harus kita hafal ya. Oke. Jadi integral dari cos itu adalah sin. Integral dari sin itu adalah min cos. Ya. Jadi soal yang pertama, misalkan kita punya integral 2 sin dikurangi sin 2x. Ya, gimana kita menyelesaikan soal ini? Untuk pengurangan, itu integralnya boleh kita pisah ya. Jadi integral 2 sin sendiri dikurangi integral sin 2x. Integral 2 sin kita kurangkan dengan integral sin 2x. Oke. Ya, integral dari sin itu adalah negatif cos. Ini kan? Ya, berarti nanti 2 dikalikan dengan negatif cos. Atau negatifnya boleh saya tulis di depan. Dikurangkan dengan integral dari sin. Ya, integral dari sin berarti adalah min cos. Ya, berarti ini plus 1/2 cos 2x plus C. Oke. Ada 30 nomor yang hari ini kita akan bahas. Ya, ini nomor 1. Nomor yang kedua, gimana kalau kita dapat 6 sin 3x plus pi per 3. Nah, ini langsung ya, kita masuk rumus ya. Integral dari sin AX plus B. Jadi 6 dikalikan dengan min 1/3 cos 3x plus pi per 3 plus C. Kita sederhanakan. 6 dikalikan min 1/3 berarti kita dapatkan min 2 cos 3x plus pi per 3 tambah C ya. Soal nomor 3. 4 dibagi dengan 1 min cos 4x. Ini. Kita nggak punya bentuk integral dari pecahan seper ya. Berarti kita coba manfaatkan beberapa identitas trigono ya. Kalau 1 min cos ini adalah bentuk klasik ya. Jadi cos 4x ini kita anggap sebagai cos 2 alfa. Ya, kita punya rumus sudut rangkap untuk cos 2 alfa ada 3 macam ya. Cos kuadrat min sin kuadrat, 2 cos kuadrat dikurangi 1, sama 1 min 2 sin kuadrat. Ya. Bentuk mana yang kita pakai gitu ya. Kalau kita pakai bentuk yang pertama,
nggak cocok ya, karena di sini akan muncul tetap 1 ya. Kalau kita pakai bentuk yang kedua, 1 min cos ya. Di sini 2 cos ya. Kalau di sini 2 alfa, maka di sini akan jadi alfa. Tapi kalau di sini 4 alfa, maka sudutnya di sini 2 alfa. Itu ya. Jadi kalau cos 4x, maka dia akan jadi 2 cos kuadrat 2x min 1. Oke, mainnya itu di sudutnya ya. Berarti kalau ini kita rubah 2 cos kuadrat 2x min 1. Nah, ini nggak cocok. Min sama min nanti jadinya plus ya. Jadi kita pakai yang bentuk yang ketiga ya. Sin kuadrat 2x dx. Oke. Kita lanjutkan. 4/1 minus 1 hilang ya. Minus sama minus nanti jadinya 2 sin kuadrat 2x dx. 2 sepersin. Sepersin itu kita kenal dengan kosekan ya. Kosekan kuadrat 2x. Nah, ada nggak integral dari kosekan kuadrat? Ya, coba kita lihat ya. Tadi kan kita cuma punya 3 bentuk. Kita cuma punya 2 bentuk ya. Sesungguhnya ini masih ada beberapa bentuk yang lain. Ya, coba saya drag ke bawah dulu. Oke. Jadi integral untuk turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat. Oke. Berarti integral dari sekan kuadrat akan kita dapatkan 1/a tan ax plus b. Ya. Turunan dari kotangen itu adalah min kosekan kuadrat. Berarti integral dari kosekan kuadrat itu adalah min 1/a kotangen. Oke, min 1/a kotangen ax plus b. Ya, berarti integral dari kosekan kuadrat itu nanti jadinya adalah min 1/a kotangen. Ya, berarti 2 kita kalikan dengan min 1/2 kotangen 2x plus c. Oke. Jadi lebih sederhana lagi, 2-nya boleh kita coret. Berarti ini jadi min kotangen 2x plus c. Soal berikutnya, yang keempat. Kalau kita punya integral dari dx per 1 min sin 2x. Ya. Gimana kalau bentuknya itu 1 min sin. Kalau nomor 3 kan 1/1 min cos ya. Yang nomor 2 ini sin. Kita coba manfaatin, ada rumus sudut relasi kan. Cos 90 min alfa itu dia akan jadi sin alfa. Oke. Berarti ini kita manfaatkan itu. Berarti ini 1 min cos 90 min 2x. Oke. Mengapa kok harus kita rubah sin? Karena untuk bentuk yang bisa menghilangkan 1 itu harus fungsi cos ya, trigononya ini cos. Oke. Nah, kita manfaatkan rumus sudut rangkap
Ini kita anggap sebagai cos 2 alfa. Oke. Berarti nanti keluarnya 1 min 2 sin kuadrat 45 min X. Ini ya. Kita sederhanakan, 1 min 1 kan hilang. Nanti keluarnya jadi 2 sin kuadrat ya. Jadi kembali lagi menjadi setengah kosekan kuadrat 45 min X dx ya. Berarti integral dari kosekan kuadrat adalah min kotangen ya. Jadi ini 1 per min 1 kotangen 45 min X tambah C. Oke, ini adalah hasilnya. Terus soal nomor 5. Gimana kalau bentuknya 2 sekan min tan 3x di kuadrat dx ya. Kita nggak pernah punya bentuk kuadrat ya. Jadi kita coba jabarkan dulu ya. Ini 2 sek 3x min tan 3x kuadrat ini kita jabarkan ya. Berarti A kuadrat 4 sek kuadrat 3x min 2AB 4 sekan tangen di plus dengan tan kuadrat 3x ya. Karena bentuknya penjumlahan berarti boleh kita integralkan masing-masing ya. Jadi kita cek dulu untuk sekan kuadrat ada nggak integralnya, kita cek ya. Di rumus ada ternyata ya, integral dari sekan kuadrat ada tangen. Untuk sekan tangen ada nggak integralnya? Ada ya, turunan dari sekan itu kan sekan tangen. Sekan X itu kan sekan X tangen X. Ini ya. Berarti kalau integral dari sekan tangen itu nanti jadinya adalah 1/A sekan AX plus B. Ini ya. Terus untuk kosekan sendiri turunannya adalah min kosekan kotangen. Ya, berarti integral dari kosekan kotangen itu nanti jadinya adalah min 1/A kosekan AX plus B. Oke, berarti ini adalah bentuk sekan tangen, berarti aman ya. Nanti integralnya jadi sekan. Sedangkan untuk tangen kuadrat, ada nggak integralnya? Nah, tangen kuadrat nggak ada ya. Jadi ini kita mesti pakai rumus identitas lagi. Kita punya rumus 1 plus tan kuadrat alfa itu adalah sekan kuadrat alfa. Berarti untuk tan kuadratnya berarti sekan kuadrat dikurangkan dengan 1 ya. Berarti ini tetap 4 sekan kuadrat dikurangi 4 sekan 3x tan 3x. Yang ini kita rubah menjadi sekan kuadrat 3x dikurangi 1 ya. Kita gabung sekan kuadrat berarti 5 sekan kuadrat 3x. Langsung kita integralkan. Jadi 5 kali 1/3 tangen 3x min integral dari sekan tangen itu adalah sekan 4 kali 1/3 sekan 3x integral dari 1 itu adalah min x plus c. Oke. Soal yang nomor 6.
gimana kalau kita punya integral sin kuadrat 2x? Nah, integral sin kuadrat 2x nggak boleh menjadi, kita kan tahu ya, integral sin itu negatif cos. Ini nggak boleh langsung jadi min cos 2x kuadrat. Ya, ini salah ya. Oke, ini nggak boleh seperti ini. Nah, caranya gimana? Ya, kita manfaatin rumus identitas ya. Dari rumus cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu 1 min 2 sin kuadrat alfa. Oke. Berarti kalau kita mau dapatkan sin kuadratnya, ini kita pindah ke kiri, 2 sin kuadrat, sedangkan cos 2 alfa kita pindah ke kanan. 1 min cos 2 alfa ya. Nanti 2-nya hilang, pindah ke sisi kanan, jadi per 2. Oke. Dengan cara yang sama nanti kita bisa dapatkan cos kuadrat alfa. Itu nanti jadinya 1 plus cos 2 alfa per 2. Dua rumus ini banyak dipakai di integral trigono ya. Oke, berarti nanti bentuk sin kuadrat boleh kita rubah 1 min cos 2 alfa ya. Kalau alfa maka di sini jadi 2 alfa. Kalau ini 2x maka di sini jadi 4x per 2 ya. Kita keluarkan ya konstantanya, setengah integral 1 min cos 4x setengah 1 integralnya adalah x, dikurangi dengan integral dari cos, yaitu sin, dikalikan 1/4, jangan lupa ya, plus c. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Gimana kalau kita punya bentuk sin pangkat 3? Nah, kalau kita perhatikan pangkatnya, kalau yang nomor 6 itu pangkat 2, sedangkan nomor 7 dia pangkat 3. Nah, ada sedikit perbedaan metode. Kalau pangkatnya ganjil, itu kita coba pisahkan ya. Jadi kita pisahkan satu ya, sin kuadrat sama sin. Gini ya, memang ada beberapa cara ya untuk menyelesaikan trigono pangkat ini ya. Nah, kalau matchbreaker untuk menyelesaikan ini pangkat 3 itu kita pisahkan dulu pangkat 2 sama pangkat 1 ya. Nanti kita manfaatin ada rumus sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu nilainya 1 ya. Jadi kalau sin kuadrat alfa boleh kita rubah menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Ini ya, dikalikan dengan sin 2x. Oke. Nah, tujuannya nanti kita masuk ke substitusi ya. Kita pakai permisalan. Kita misalkan U-nya cos gitu ya. Karena di sini sudah disediakan turunannya yaitu sin. Berarti kita ambil misal U sama dengan cos 2x. du per dx sama dengan min 2 sin 2x. Ya, berarti dx-nya apa? du kita bagi dengan min 2 sin 2x. 1 min u kuadrat
kita kali du, atau boleh langsung ya, sin 2x dx itu adalah min setengah du. Min setengah du ya. Kita keluarkan konstantanya. Terus kita selesaikan integralnya. Berarti min setengah 1 jadi u min 1/3 u pangkat 3 tambah c. Min setengah u-nya cos 2x min 1/3 cos pangkat 3 2x plus c. Kita kembalikan u-nya. Terus contoh nomor 8 ya. Gimana kalau kita punya bentuk integral sin pangkat 4 2x? Ya. Kita perhatikan lagi. Ini tipe soalnya mirip dengan nomor 67. Cuma untuk nomor 8 ini pangkatnya adalah genap. Ya. Jadi kalau pangkat genap, permainannya itu pakai rumus sudut pertengahan ya, sin kuadrat alfa ini. Mengapa kok kita nggak bisa pakai ini? Karena kalau pangkat genap, kita nggak bisa sisakan 1. Ya, kalau kita sisakan 1 kan di sini jadinya pangkat 3. Ini pangkat 1. Seperti ini kan? Nah, nanti nggak bisa kita misalkan, karena kalau kita misalkan kan mesti perlu pangkatnya itu genap, kelipatan genap, identitas ya. Oke, jadi ini kita anggap sin kuadrat 2x pangkat 2 ini ya. Kita masukkan rumus sin kuadrat 2x adalah ini 1 min cos 2 alfa per 2. 1 min cos 4x per 2 kita kuadratkan. Oke. Integralnya berarti 1/4 keluar 1 min 2 cos 4x ditambah dengan cos kuadrat 4x. Seperti biasa, ini kan bentuk penjumlahan, berarti boleh kita integralkan masing-masing. Ya, integral 1 aman, integral cos ada, yaitu sin. Nah, di sini muncul bentuk cos kuadrat yang belum bisa kita integralkan, ya. Maka kita bawa lagi ke bentuk rumus sudut rangkap, gitu ya. Cos 4x ditambah cos kuadrat 4x jadi 1 plus cos 2 alfa 8x per 2. Kita sederhanakan. Di sini ada setengah tambah 1, 3/2 min 2 cos 4x tambah setengah cos 8x. Baru kita integralkan ya. 1/4 3/2 kalau kita integralkan 3/2x min 2. Integral dari cos adalah sin 4x 1/4 ini ya, jangan lupa. Setengah kali 1/8 sin 8x plus c. Oke. Terus contoh yang nomor 9. Nah, soalnya dibuat sama. Sekarang integral dari sin pangkat 5 ya. Gimana kalau muncul pangkat ganjil? Nah, ini cara pengerjaannya mirip kayak nomor 7 ya. Jadi kalau pangkat ganjil kita pisahkan 1 kali sin 2x dx ya. Nah, rumus yang dipakai itu rumus identitas. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Oke.
Nah, ini kita bawa menjadi cos. 1 min cos kuadrat 2x pangkat 2 ya. Sin 2x. Oke, kita ambil permisalan. U sama dengan cos 2x. Berarti du per dx itu turunan dari cos. Min sin 2x dikali 2. Oke. Berarti kita masukkan lagi. U-nya kan cos. 1 min U kuadrat pangkat 2. Sin 2x dx jadi du per min 2. Ya. Kita pisahkan. Min setengahnya keluar. Ya, berarti ini 1 min 2U kuadrat plus U pangkat 4 du. Kita naikkan ya. 1 integralnya U. Integral dari 2U kuadrat 2 per 3 U pangkat 3 ditambah 1/5 U pangkat 5 plus C ya. Jangan lupa dikembalikan. U-nya adalah cos. Plus C. Oke. Kita lanjut soal nomor 10. Integral sin pangkat 3x dikalikan dengan cos x. Ya. Untuk menyelesaikan bentuk integral pangkat sin sama cos, ya. Jadi kita cek dulu, ada tips ya untuk menyelesaikan sin sama cos. Kita cek ya. Kita lihat pangkatnya. Pangkatnya apakah ada yang ganjil gitu ya. Jadi kalau ada n atau m yang ganjil itu nanti kita harus pisahkan. Ya, kita pisahkan yang ganjil itu. Ya, kita pisahkan sin atau cosnya. Oke. Setelah itu gunakan permisalan. Dimisalkan yang sebaliknya. Kalau yang ganjil itu cos, berarti kita pisahkan cos. Berarti kita harus misalkan U-nya sin. Ya. Kalau yang ganjil itu sin, berarti kita pisahkan sin. Nanti U-nya adalah cos. Ya. Ini saya tulis kebalik ya. Kalau pisahkan sin, permisalannya cos. Kalau pisahkan cos, permisalannya sin. Ya. Jadi untuk kasus ini keduanya ganjil. Pangkat sinnya 3, pangkat cosnya 1. Ya. Jadi caranya gimana? Nah, ini bebas. Jadi boleh dimisalkan U-nya sin atau U-nya cos ya. Jadi untuk soal ini lebih mudah dimisalkan U-nya sin karena turunannya kan sudah tersedia. Ya, jadi misalkan U-nya sin. U sama dengan sin X. du sama dengan cos X dx. Jadi ini U pangkat 3 kali U pangkat 3 kali du. Integralnya langsung. Jadi 1/4 U pangkat 4. Sin pangkat 4x plus C. Ya. Nah,
itu kalau ada N atau M yang ganjil. Nah, sedangkan kalau keduanya genap, kedua N dan M genap, apa yang dilakukan? Berarti terpaksa kita harus pakai rumus sudut rangkap yang tadi, yang ini. Oke. Nah, ini ya. Saya tambahi lagi rumus sudut rangkap juga. Sin alfa cos alfa itu setengah sin 2 alfa. Jadi ada 3 rumus sudut yang dipakai kalau keduanya genap. Oke, ini saya kotai dulu ya. Oke, nomor 10 udah ya. Kita lanjut ke nomor 11. Integral dari sin pangkat 3x dikalikan dengan cos pangkat 4x dx. Ya. Nah, kita cek dulu, ada nggak yang ganjil? Oh, ternyata ada. Pangkat 3. Ya, ini ganjil. Jadi kita coba pisahkan sin kuadrat x kali cos pangkat 4x kali sin x. Oke. Setelah itu yang dimisalkan u-nya cos, ya. U-nya cos. Berarti di sini masih sin. Nah, ini kita bawa menjadi cos. Oke, langsung kita ganti ya. 1 min cos kuadrat x. Nah, kita ambil permisalannya u-nya cos. Turunannya jadi min sin. Ya, du per dx sama dengan min sin. Berarti sin x dx itu nanti jadi min du. Ini jadi min du. Oke. Nah, kita kali masuk dulu. Integral dari u pangkat 4 min u pangkat 6 du. Oh ya, jangan lupa ya, ini ada min. Berarti ini negatif, ini positif. Kita naikkan ya. Sudah jadi du kan? Min 1/5 u pangkat 5 ditambah dengan 1/7 u pangkat 7 plus c. Oke. Contoh nomor 12. Gimana kalau kita dapat sin pangkat 4 3x cos pangkat 2 3x. Nah, untuk soal nomor 12 ini pangkatnya keduanya genap ya. Kalau kedua pangkatnya genap berarti dia termasuk tipe yang kedua ini ya. Jadi coba kita kelompokkan ya. Ini kan 4 sama 2. Berarti FPB-nya 2 ya. Jadi kita kelompokkan dulu seperti ini. Sin 3x cos 3x kuadrat dikali dengan sin kuadrat 3x. Oke. Nah, ini sin alfa cos alfa. Itu rumusnya adalah setengah sin 2 alfa. Yang ini ya. Berarti setengah sin 6x kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat 3x. Ini kita rubah juga. Jadi 1 min cos 6x per 2. Oke. Kita coba sederhanakan. Di sini muncul 1/4. Di sini ada setengah. Berarti 1/8. Saya keluarkan ya, karena dia bentuknya konstanta. Oke.
ya. Terus kita kali masuk sin kuadrat 6x min sin kuadrat 6x cos 6x. Setelah itu kita rubah. Nah, di sini kan ada dua bentuk. Berarti kita ada dua fungsi. Fungsi sin kuadrat 6x dikurangi sin kuadrat 6x cos 6x. Ya, kita pisahkan. Jadi untuk yang pertama itu pangkat 2. Berarti nanti dia jadi 1 min cos 12x per 2. Kita kurangkan dengan ini sendiri, dikurangkan dengan sin kuadrat 6x. Nah, ini seperti soal nomor 10 ya, hampir mirip. Jadi tinggal dimisalkan aja nanti. U-nya adalah sin 6x ya. Turunannya dx-nya du per 6 cos 6x gini. Jadi U pangkat 2 kali cos 6x, dx-nya kita ganti du per 6 cos 6x. Ya, ini kita coret. Min 1/6 sama U pangkat 2, berarti min 1/6 kali 1/3, 1/18 U pangkat 3 plus C. Ya. Bagian yang depan setengah kita keluarkan, 1 integralnya x min 1/12 sin 12x. Oke. 1/8 setengah x min 1/24 sin 12x min 1/18, U-nya kita kembalikan, yaitu sin pangkat 3 6x plus C. Oke. Terus kita lanjut ke nomor 13. Kita punya integral sin pangkat 3x cos pangkat 3x ya. Nah, untuk kerjakan nomor 13 ini bisa pakai beberapa metode ya. Banyak caranya. Salah satu ini kan pangkat 3, boleh dikerjakan secara dikalikan gini, sin x dikeluarkan dulu ya pangkatnya. Nah, ini boleh. Atau langsung kita tembak. Ini kan ada pangkat ganjil ya. Kalau pangkat ganjilnya ini sama, ini kan pangkat 3, pangkat 3. Jadi kita pisahkan 1. Ya, ini kita pisahkan. Tapi kalau andai kata pangkatnya ini 7, ini pangkatnya 3. Ya, kan sama-sama ganjil. Yang kita pisahkan adalah yang kecil, ya. Yang kecil. Nanti yang dimisalkan yang besar. Oke. Jadi kebetulan ini sama ya. Kita coba pisahkan salah satu aja. Oke. Karena di sini cos, berarti permisalannya kan nanti sin. Ya, misal U sama dengan sin X. Berarti cos kuadrat yang di sini kita bawa menjadi 1 min sin kuadrat. Ya, nanti turunannya du per dx adalah cos X. Jadi ini langsung jadi du. U pangkat 3 1 min U kuadrat. Kita integralkan. U pangkat 3 min U pangkat 5 du. Dinaikkan ya, 1/4 U pangkat 4 min 1/6 U pangkat 6 plus C. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 14.
sin pangkat 4x kali sin 2x dx. Nah, kita perlu perhatikan sudutnya. Untuk soal-soal sebelumnya, sudutnya sama, x ya. Ini 3x, 3x. Nah, ini sudutnya nggak sama. Dimana satu itu x, yang satunya 2x. Oke. Kalau yang nggak sama gini, kita harus pecah dulu ya. Untuk sin 2x ini, yang besar, kita pecah dulu ya. Pakai rumus sudut rangkap. 2 sin x cos x. Oke. Kita sederhanakan 2 sin pangkat 5x kali cos x. Nah, ini adalah soal permisalan ya. Jadi tinggal kita misalkan u-nya sin, turunannya kan cos. U sama dengan sin, turunannya cos. Du cos x dx. U pangkat 5 kali du ya. Jadi integralnya 2 kali 1/6 1/3 U pangkat 6 X plus C. Oke. Terus kita masuk nomor 15. Nomor 15 tipe soalnya adalah seperti ini. Cos kuadrat 2x min 3 dx. Ya. Nah, untuk soal seperti ini hampir mirip dengan soal yang nomor 14. Jadi perhatikan sudutnya dulu ya. Ini pertama ada pangkat, sudutnya beda. Dan kebetulan ini tuh 2 kalinya ini gitu ya. Hampir mirip kan? Jadi kita rubah dulu. Ini kita anggap sebagai sin 2 alfa. Ya, sin 2 alfa di mana alfanya adalah 2 kali 3 min 2x. Oke ya. Berarti boleh kita rubah 2 sin alfa cos alfa. 3 min 2x kita kalikan dengan cos kuadrat 2x min 3. Oke. Next, apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Sudutnya kebalik ya. Ini kan 3 min 2x, sedangkan ini 2x min 3. Ya. Jadi kita manfaatkan dulu rumus ini. Untuk cos min alfa, nilainya itu tetap cos alfa. Ya, jadi cos 2x min 3 ini terserah ya, yang mau dirubah cos 2x min 3 dibawa ke 3 min 2x atau sebaliknya, yang 3 min 2x mau dibawa ke 2x min 3. Oke, ini berarti kita bisa rubah langsung jadi cos 3 min 2x. Oke, ini cos 3 min 2x, jadi bisa kita gabung dengan yang di depannya. Sin 3 min 2x. Ya. Nah, ini kalau kita misalkan sin, turunannya kan cos. Tapi di sini masih ada cos kuadrat, repot ya. Jadi mending permisalannya adalah cos, turunannya kan langsung sin ya. U sama dengan cos 3 min 2x. Du sama dengan min 2 turunannya sin min sin 3 min 2x kita kalikan dengan min 2. 4 berarti sin 3 min 2x dx-nya kita bisa bawa menjadi setengah du ya. Ini kan dicoret kan. Ini 2 sin 3 min 2x. Ya, jadi setengah du. U pangkat 3 kali setengah du.
ya. Berarti setengahnya keluar, jadi 2 integral dari U pangkat 3. Jadi 1/4 U pangkat 4 plus C. Berarti 2 kali 1/4 setengah, U-nya adalah cos. Cos pangkat 4, 3 min 2X plus C. Ya. Oke. Lanjut, nomor 16. 2 sin, semangat, hampir separuh jalan ya. 2 sin 6X cos 2X. Gimana? Oke, ini soal bentuk perkalian sin cos. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu bentuk perpangkatan ya. Kalau bentuk perkalian bisa kita bawa menjadi penjumlahan ya. Ada rumusnya. 2 sin A cos B itu jadi sin A plus B ditambah dengan sin A min B. Ya. 2 cos A sin B, rumusnya jadi sin A plus B min sin A min B. 2 cos A cos B, jadinya cos A plus B ditambahkan dengan cos A min B. 2 sin A sin B, jadinya, hati-hati ya, kalau 2 sin berarti itu cos pengurangan dulu, baru cos penjumlahan. Ya, ini adalah rumus perkalian kita bawa menjadi bentuk penjumlahan. Oke, jadi untuk soal nomor 16 ini 2 sin 6X cos 2X, berarti dia pakai rumus yang pertama. Jadi kita rubah dulu. Hati-hati ya, kalau bentuknya perkalian nggak boleh diintegralkan, integral sin apa, integral cos nggak boleh. Soalnya ini perkalian ya. Berarti harus kita bawa dulu ke bentuk penjumlahan. Sin A plus B, ini sebagai A, ini sebagai B, berarti 8X. Kita tambah dengan sin 4X. Nah, integral dari sin itu min 1/8 cos 8X. Integral dari sin min 1/4 cos 4X plus C. Oke, aman ya. Terus kita lanjut nomor 17. 10 cos 4X sin X. Integralnya jadi apa ya? Jadi ini sama, dia termasuk tipe yang sama dengan 16, bentuk perkalian. Jadi 10 ini kita pecah jadi 5 kali 2 ya. Jadi 2 cos 4X sin X ini kita bawa menjadi sin A plus B dikurangi sin A min B. Ya, jadi ini 5 saya keluarkan dari integral. 2 kosin jadi sin A plus B sin 5X dikurangkan dengan sin A min B 3X. Oke, ya kita integralkan ya. Integral dari sin adalah min cos. Jangan lupa dikalikan min 1/5 plus ini juga min, jadi plus 1/3 cos 3X plus C ya. Semangat, nomor 18 soalnya adalah cos pangkat 4 2X min sin pangkat 4 2X ya. Kita sederhanakan dulu. Cos pangkat 4, jadi ada rumus aljabar.
A pangkat 4 min B pangkat 4 itu boleh kita pecah jadi A kuadrat plus B kuadrat dikalikan dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya. Berarti cos kuadrat 2x ditambah dengan sin kuadrat 2x A kuadrat plus B kuadrat dikalikan dengan A kuadrat min B kuadrat. Oke. Cos kuadrat plus sin kuadrat itu rumus identitas 1 ya. Cos kuadrat min sin kuadrat. Nah, itu rumus sudut rangkap yang ini. Nah, ini. Ya. Cos 2 alfa itu cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Berarti boleh kita tulis sebagai cos 2 alfa. Jadi 1 kali dengan cos 2 alfa, cos 4x. Oke. Jadi ini 1/4 sin 4x plus C. Lanjut, nomor 19. Gimana kalau kita punya soal seperti ini? Secant x kuadrat dx. Ya. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, mesti kita cek dulu, ya, nggak perlu bingung, karena ini adalah soal jebakan, ya. 1/secant, ya. Secant itu kan kebalikan dari cos. Jadi ini boleh kita rubah menjadi x sin pangkat 3 x kuadrat kali cos. Itu ya. Nah, tinggal kita ambil permisalan. U-nya apa? Sin aja. Ya, karena turunannya kan sudah tersedia, cos. U-nya sin. du per dx itu cos x kuadrat dikalikan 2x. Kali turunan dalamnya ya. Berarti x cos x kuadrat dx-nya itu jadi setengah du dari sini ya. Jadi sin pangkat 3 jadi u ya, u pangkat 3 dikalikan dengan setengah du. Jadi setengah dikali 1/4 u pangkat 4 plus C. Oke, 19 selesai. 20. Gimana kalau kita dapat soal seperti ini? 2 min sin 2x. Hati-hati, soal ini juga termasuk soal jebakan. Jadi perlu kita sederhanakan dulu. 1/secant. 1/secant itu adalah cos 2x. Ini kita naikkan semua. 2 min sin 2x pangkat min setengah. Oke. Akar itu kan pangkat setengah. Kalau dia 1/4 itu jadi pangkat min setengah ya. Nah, ini langsung aja diambil permisalan semua ya. U sama dengan 2 min sin 2x. Karena apa? Turunannya adalah cos 2x. Min 2 cos 2x ya. Berarti cos 2x dx-nya nanti jadi min setengah du. Integral u pangkat min setengah kali min setengah du. Kita keluarkan konstanta. Kita integralkan min setengah ditambah 1 ya. Integral pangkatnya bertambah 1. Min setengah plus 1. Di sini 1/setengah ya. Min u pangkat
setengah. Oke, kita kembalikan. U-nya adalah 2 min sin 2x plus C. Oke, kita lanjutkan nomor 21. Integral dari akar 1 min cos x. Ya. Soal klasik. Jadi kalau ada 1 min cos, kita menghilangkan 1 ya. 1 minus 2 sin kuadrat setengah x. Akar 2 sin kuadrat setengah x. Sin kuadrat di akar itu jadinya sin setengah x. Tapi di sini tetap ada akar 2. Ya, akar 2 integral sin setengah x. Integral dari sin itu adalah negatif cos. 1/setengah, jangan lupa ya, plus C. Oke, lanjut nomor 22. Gimana kalau kita dapat soal tan 2x min 1 pangkat 2 ya. Nah, untuk soal ini seperti biasa ya, kita nggak punya bentuk perpangkatan, kita pangkatkan dulu. Tan kuadrat 2x min 2ab plus 1. Nah, integral dari tan kuadrat itu nggak ada ya. Ini kita gabung dulu. Tan kuadrat plus 1 itu rumusnya adalah sekan kuadrat 2x min 2 tan 2x gitu ya. Nah, terus kita integralkan. Integral dari sekan kuadrat. Turunan tangan itu kan sekan kuadrat. Berarti integral sekan kuadrat itu jadi tangan ya. 1/a tan 2x. Integral dari tangan tangan x itu ya. Itu boleh kita rubah menjadi sin x per cos x. Nah, nanti di sini sin x ini kita pakai permisalan ya. U-nya adalah cos x. du min sin x dx ya. Berarti sin x dx-nya nanti jadi min du. Min du per u. Min ln u ya. Integral dari u pangkat min 1 itu adalah ln ya. Nah, biasanya negatif ini kan ln itu kan termasuk salah satu logaritma dengan basis e kan. Minnya naik ke atas. Jadi ln cos x pangkat min 1. Berarti jadinya adalah ln sekan. Ya. Berarti di sini jadinya ln sekan 2x dikalikan dengan setengah plus C. Ya. Next, nomor 23. Kalau kita punya soal seperti ini, gimana cara penyelesaiannya? Jadi, kita coba ya. Kalau kita misalkan ini sebagai U gitu ya. U, ini semua U. Apakah turunannya itu tersedia gitu ya? Kita kan tahu toh, turunan sekan itu adalah sekan kali tangan. Oh, ternyata tersedia di atas. Jadi ini boleh kita anggap sebagai permisalan. Jadi misalkan U sama dengan 3
sekan 2x min 2. Turunannya 3 kali turunan sekan adalah sekan tangan kali 2 ya. Berarti 6. Berarti sekan 2x tan 2x-nya dia akan menjadi 1/6 du ya, dikali 1/u. Jadi 1/6-nya keluar, integral dari 1/u yaitu adalah ln 3 sekan 2x min 2 plus c ya. Integral dari 1/u adalah ln ya. Terus next 24. Kalau kita punya soal seperti ini, nah ini jadi apa? Jadi nanti ada 3 rumus penting. Ini adalah termasuk salah satu bentuk integral yang harus kita hafalkan ya. Jadi kalau 1/a² min x² dx itu jadinya adalah arcus sin x/a tambah c. Integral dari a² plus x² dx itu nanti jadinya adalah 1/a arcus tangen x/a tambah c. Bentuk yang ketiga itu kalau ada x kuadrat min a kuadrat dx itu jadi 1/a arcus sekan. Oke ya. Jadi untuk soal yang ini harus kita sederhanakan dulu ya. Nah, yang terpenting tuh gini, kalau ininya x, ini juga harus x sama. Ya. Oke. Kalau ini x, ini harus juga x. Kalau ini x, ini harus juga x sama. Nah, ini seperkosnya kita buat jadi sekan kuadrat dulu ya. 16 minus 3 tan x kuadrat. Oke. Nah, ini termasuk bentuk keberapa? Nomor 24. Kita cek ya. Ini kan ada akar. Oh, ada akar. Kalau enggak bentuk pertama, bentuk ketiga. Tapi untuk bentuk ketiga dia ada muncul x lagi di depan. Ya. Nah, berarti ini termasuk bukan bentuk ketiga tapi bentuk pertama. Ya. Jadi ini dibuat dx-nya d3 tan x per turunannya 3 sekan kuadrat x. Ini kecoret. 1/3 keluar ya. Arcus sin x/a ya. X-nya adalah 3 tan x per a. A-nya adalah 4. Oke, dari sini ya. 16 itu adalah a kuadrat, jadi A-nya 4. Next, nomor 25. Integral dari sekan kuadrat x per tan x per tan kuadrat x min 25. Nah, ini termasuk bentuk keberapa? Kalau kita cek ini akar, di sini ada tan x juga sama dengan variabel yang ada di dalam tan x. Berarti ini termasuk bentuk yang ketiga. Ya, nanti jadinya adalah arcus sekan. Kita kembangkan seperti ini dulu. Tan x akar tan kuadrat x min 25. Di sini kita bawa menjadi d tan x.
Ya, turunannya adalah secant kuadrat. Coret, langsung jadi 1/A, A-nya 5, arcsec X per A, tan X per 5, plus C. Oke. Next, nomor 26. Gimana kalau kita dapat soal tan sama secant? Nah, untuk soal tan sama secant, itu identitas yang dipakai adalah 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Ya. Oke. Yang dimisalkan itu bisa tangen bisa secant ya, sesuai kondisi aja. Jadi kalau ini kita coba U-nya tangen gitu ya. Kalau kita misalkan U-nya tangen, turunannya tangen adalah secant kuadrat ya, betul ya. Secant kuadrat X dx. Berarti nanti kalau ini diambil secant kuadrat, berarti kan sisa secant kuadrat. Betul ya, ini kan pangkat 4. Nah, secant kuadratnya bisa nggak dibawa menjadi tangen? Oh, ternyata bisa, ya toh? Kan ada rumus. Nah, berarti ini benar permisalan kita. Berarti nanti ini jadi U pangkat 3 secant kuadrat X kali secant kuadrat X dx. Ya, ini jadi DU. Secant kuadratnya jadi 1 plus tan kuadrat. Gini ya. 1 plus U kuadrat DU. Ya. Kita integralkan. U pangkat 3 plus U pangkat 5 DU. 1/4 tan pangkat 4X ditambah 1/6 tan pangkat 6X plus C. Nah, sebaliknya kalau dimisalkan U-nya secant, bisa nggak? Coba dulu. U-nya secant kan turunannya secant tangen. Ya. Nah, ini kita ambil. Kalau U-nya secant, berarti di sini ada secant tangen. Jadi ini kita boleh ambil sisa tan kuadrat X secant pangkat 3X. Tan secant ya. Nanti ini bakal menjadi DU. DU ya. Bisa nggak? Ini kita coba. Kalau U-nya secant, berarti ini kan U pangkat 3. Nah, di sini sisa tan kuadrat. Tan kuadrat bisa nggak dibawa menjadi secant? Bisa, ada rumusnya ya. Jadi ini U kuadrat min 1. U pangkat 5 min U pangkat 3 DU ya. Jadi 1/6 U pangkat 6 min 1/4 U pangkat 4 plus C ya. Oke, next nomor 27. Kalau kita punya tan pangkat 4X dx ya. Gimana cara ngerjakannya? Nah, kalau tan berpangkat itu kita lepas 2 dulu ya. Jadi kalau tan pangkat 4 berarti tan kuadrat kali tan kuadrat gitu lepas. Kalau misalkan tan pangkat 6 berarti tan pangkat 4 kali tan kuadrat gitu. Ya, ini kita lepas dulu. Kita pisahkan, terus kita pakai rumus. Tan kuadrat itu boleh kita rubah menjadi secant kuadrat min 1. Ya. Kita kali masuk tan kuadrat secant kuadrat min tan kuadrat. Nah, untuk bagian yang depan itu boleh kita ambil permisalan U-nya tangen ya, karena turunannya adalah secant kuadrat. Ini sudah aman. Nah, bagian yang belakang itu tidak ada integral dari tangen kuadrat. Harus kita rubah lagi. Secant kuadrat min 1. Ya.
Jadi ini nanti kita ambil permisalan ya, U sama dengan tan X. Turunannya adalah secant kuadrat X dx. Nanti jadi U kuadrat, secant kuadrat X dx jadi du. Oke, kita integralkan. 1/3 U pangkat 3 min integral secant kuadrat tan X min X plus C. Ya. Oke, next nomor 28. Semangat, tinggal 3 nomor. 28, 29, dan 30. dx per akar 1 min X kuadrat kali aksin. Ya. Soal ini soal jebakan ya. Ini soal ini sebenarnya gampang, tinggal dimisalkan U-nya aksin aja. Mengapa kok U-nya aksin? Karena turunannya aksin sudah ada. 1 per akar 1 min X kuadrat. Ya. Jadi 1/U ini kan 1 per akar 1 min X kuadrat dx. Ini jadi du. Ya, integralnya 1/U apa? Ln U plus C. Kita kembalikan U-nya. Oke, lanjut. Nomor 29. Gimana kalau kita dapat soal akar 2 min sin kuadrat 2x per akar kontangan kuadrat 4x plus 1. Ya. Nah, ini kita manfaatin rumus identitas trigono. Ya. Ada rumus itu cot kuadrat alfa tambah 1 itu adalah kosekan kuadrat alfa. Ya. Kita manfaatin itu dulu. Kosekan kuadrat 4x di akar. Oke. Kita sederhanakan, kosekan kuadrat di akar itu adalah kosekan, ya. Seperkosekan itu adalah sin. Nah, di sini ada sin 4x. Oke. Setelah sampai ke sini kita cek ya. Ini kita cek. Coba ini kita misalkan U ya. Ini kita misalkan U 2 min sin kuadrat 2x ya. Turunannya apa? Ada pangkat ya, pangkatnya ke depan dulu. Min 2 sin 2x dikali turunannya sin 2x cos 2x kali 2 ya. Nah, ternyata ini kan ada 2 sin alfa cos alfa, itu boleh kita rubah menjadi sin 2 alfa. Jadi di sini sin 4x. Jangan lupa di sini masih ada 2. Oke. Sin 4x kali akar U, kita ambil aja ya. Sin 4x dx itu nanti bakal jadi min setengah du. Akar U kali min setengah du. Ya, kita integralkan. Setengah tambah 1. Yang di sini setengah plus 1. Min setengah min 1/3 kali dengan U. U-nya kita kembalikan. 2 min sin kuadrat 2x pangkat 3/2. Oke. Nomor 30. Terakhir. Gimana kalau kita dapat soal cot 2x plus 2 pangkat 3 per cos 4x min 1.
Ya, ini juga sama. Kita manfaatkan identitas trigono. Cos 4x min 1. Cos 4x-nya dianggap sebagai rumus sudut rangkap. Gini ya, cos 2x plus 2. 1 min 1 kecoret. Min setengah dari kosekan kuadrat sepersin itu jadi kosekan kuadrat 2x ya. Kotangen 2x plus 2 ya. Ini juga sama dengan soal nomor 29. Kita coba ini dianggap sebagai U ya. Nah, mengapa kok yang dianggap U itu semua? Kok nggak cuma kotangen aja? Kan bisa juga toh, ini aja yang dianggap U. Nah, kalau matchbreaker mending ambil semua. Mengapa? Karena turunan 2 itu 0, enggak pengaruh ke turunannya. Ya, jadi ini langsung kita ambil U. Kotangen 2x plus 2 ya. Kita turunkan. Turunannya kotangen adalah kosekan. Ya, dx. Jadi di sini ada kosekan kuadrat 2x dx itu jadi min setengah du. Seperempat U pangkat 4 plus C. 1/16 U-nya adalah kotangen 2x plus 2. Kuat pangkat 4 plus C. Oke, ini adalah 30 nomor soal integral trigono dengan penyelesaian ya. Kalau ada yang salah tolong beritahu di komen. Tapi kalau Anda suka, share like dan subscribe channel Matchbreaker. Thank you semua telah watching.